Jadi ingat, awas hati-hati. Berpikir yang tepat menurut Al-Quran adalah berpikir dengan semangat keterbukaan, tulus, ikhlas, tidak didasarkan kepada tendensi-tendensi prestisius, tendensi-tendensi yang sifatnya komunal, tendensi-tendensi limitasi-limitasi egois, limitasi masih tertentu, tapi terbuka, kolbun salim, hati yang menerima, lapang kepada Tuhan yang tanpa batas dengan kemungkinan-kemungkinan yang tiada terbatas. Kita tidak bisa tahu. Yang kita pikir salah ternyata ada aja. Oh, ya Allah. Hebat ya. Oh, kalau kita renungkan hidup kita banyak kenyataan-kenyataan yang awalnya kita pikirkan begini ternyata begitu jadinya. Tidak terduga. Karena itu jangan terlalu fanatik dengan pikiran kita, nanti kita stres gitu ya menjalani kehidupan ini. Karena kita sudah membuat patokan-patokan. Stres dengan patokan, loh kok begini, loh kok begitu. Bunuh diri akhirnya kan gitu ya. Karena tidak melihat kebaikan, tidak terbuka dengan padahal besoknya mungkin dia dapat rezeki gitu. Putus putus pacar misalnya. Padahal mungkin besoknya dia tuh dapat jodoh yang kalau dia berlanjut hidup mungkin itu akan sangat dia syukuri gitu. Hanya pikirannya kan masih terombang-ambing dengan sesuatu yang sudah tidak ada, pacarnya yang memutuskannya gitu. Tidak mencoba kenyataan, menilai kenyataan, coba dulu. Nanti ada jodoh dengan lain, rasakan dulu. Kalau Anda berjodoh dengan orang tapi yang Anda pikirkan orang lain kan tetap nggak nyambung. Anda ditipu daya oleh prasangka-prasangka Anda sehingga Anda tidak lagi bisa mensyukuri, tidak bisa lagi menikmati apa yang sedang Anda jalani. Dan Anda tidak bisa melihat gitu anugerah yang sedang Anda orang kan hanya melihat apa yang ingin dia lihat kan begitu ya gitu. Orang melihat apa yang ingin dia lihat. Jadi hati-hati dengan keinginan kita. Gitu. Baik, Allah menggenggam nyawa manusia pada saat ini surat Az-Zumar 42, pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Jadi Allah menggenggam dalam Quran saat kita mati mau pada saat kematian Allah menggenggam nyawa kita. Belum mati pun lagi tidur Allah menggenggam nyawa kita. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir. Untuk sementara di masa Kanjeng Nabi orang-orang itu percaya aja dulu karena banyak hal yang telah terbukti kira-kira begitu aja udah 50, 60, 70% gitu udah banyak sekali yang terbukti kalau ada hal yang lain yang belum terbukti bagi mereka nggak jadi masalah udah cukup bagi mereka untuk yakin kepada ajaran Al-Quran. Nah, tapi proses berpikir terus dong dilakukan. Coba teman-teman bukti-bukti terkait bahwa gitu ada kondisi yang sama dalam hal ini menggenggam nyawa gitu ya tapi intinya saat kematian dengan ketika tidur ada kondisi yang sama gitu itu ditemukannya kalau cuma merem doang ya bukan ya, itu terlalu dangkal ya ini bukti ini bukti gitu ayat ini akan menjadi bukti bagi kaum yang berpikir ini tidak susah dibuktikannya dibuktikannya ini nanti ada kajian neuroscience, temuan-temuan terkait near death experience. Ternyata near death experience, pengalaman dekat kematian itu dengan tidur itu dekat. Ternyata banyak kemiripannya dari konteks aktivitas otak yang serupa, gelombang otaknya itu gelombang ini gamanya itu meningkat. Itu pesat. Yang tidur dengan yang mau meninggal gitu. Di pengalaman near death, sekarat ya gitu. Ada overaktivasi jaringan otak sama-sama secara neuroscience ditemukan ada aktivitas otak yang serupa antara orang tidur dengan near death experience gitu ada fenomena kesadaran yang berubah cepat gitu ya ada penurunan aktivitas otak normal hibernasi jaringan otak ada aktivasi sistem limbik dan dopamin makanya kita nyebutnya kembali ke rahmatullah ketika meninggal itu memang ada sakarat susah tapi pas proses udah mau ini otak ini masih berfungsi ya, melemah tapi berfungsi, semua kenangan-kenangan gitu ya, yang paling bermakna dalam hidup kita tuh muncul di sini. Makanya itu dopamin, hormon bahagia, kembalinya ke rahmatullah gitu ya gitu. Disiksanya sekarat kalau gitu ya. Pas lagi sekarat disiksa, dibersihkan dulu.
Ada juga out of body experience. Secara umum gitu, tidur dan pengalaman near death experience itu memiliki beberapa kesamaan dalam konteks aktivitas otak, terutama dalam fase kesadaran berubah secara signifikan. Ada perbedaan dalam konteks tujuan biologis dari tidur. Tujuan biologisnya adalah melakukan menormalisasi tubuh. Tapi kalau yang sekarat kan bukan itu ya, gitu. Itu. Terus sekarat itu sekali. Kalau ini tidur itu berulang-ulang. Ini ketemunya sekarang oleh ilmuwan-ilmuwan neuroscience, kan mikir ini. Secara umum kita bisa katakan kalau begitu, berpikir Qur'ani itu sebetulnya tidak harus bertolak belakang dengan temuan-temuan saintifik. Gitu ya. Jangan dibenturkan dengan temuan-temuan saintifik. Temuan saintifik itu kan menggali tatanan-tatanan alamiah. Kan gitu ya. Kalau kita sedang melakukan aktivitas spiritual, religius, ini tatanannya tatanan spiritual, tatanan moral, tatanan spiritual, bukan tatanan alamiah, beda. Bagaimana orang mau datang ke rumah orang soleh dan orang kafir, baragajul dan sebagainya, gitu ya. Ketika datang, gitu ya, yang dikasih makanan pedas ya, gitu. Tetap kan, gitu. Mau soleh, mau tidak itu akan kepedesan. Mau nyiapin teh manis, kan tetap nggak karena orang soleh gitu nggak pakai gula langsung manis kerasanya, enggak kan? Tetap ada reaksi kimia, ada reaksi biologi gitu. Iya, reaksi kimiawi. Air panasnya tetap harus melakukan mekanisme fisiologis. Mekanisme fisis tetap harus 100 derajat Celcius di bawah tekanan 1 atmosfer. Enggak karena kemudian orangnya baragajul gitu ya, ini nggak panas-panas 100 derajat Celcius, tambahin 1000 derajat Celcius. Nggak begitu kan? Mau kafir mau tidak, spiritualitas tinggi atau rendah tetap fenomena alamiah itu berjalan sesuai dengan tatanan yang Allah buat. Walan tabdila li sunnati, walan tajid li sunnatillahi tabdila. Coba bayangkan kemarin bagaimana reaksi masyarakat, sebagian masyarakat ketika COVID-19. Ada pro pembatasan sosial, ada anti pembatasan sosial dan mengedepankan sholat berjamaah di masjid. Itu. Yang satu menekankan unsur spiritual untuk menghadapi COVID. Yang satu melihat dari tatanan biologisnya, tatanan tobi'i natural. Jadi ada anggapan bahwa spiritualitas bisa menyalahi tatanan materialnya. Nggak begitu juga kalau beda. Tapi apakah berpengaruh nggak spiritualitas kita, religiusitas kita terhadap misalnya faktor-faktor biologis? Bisa berpengaruh. Tapi tidak secara langsung. Kita punya tatanan jasmani, bergerak, berjalan secara prinsip-prinsip biologis. Kita punya tatanan nafsani. Saya juga belajar nih gitu. Ini ingat ceramahnya Ustadz Hussein Herianto gitu ya, guru saya. Gitu. Tatanan nafsani, gitu. Anfusi ya nafsani, kejiwaan kita, konteks kemanusiaan kita dalam konteks sosial, psikologis ya. Yang paling sosial kan interaksi dengan luar. Nafsani itu diri jiwa lah ya. Kejiwaan kita ada unsur rohani. Kalau tatanan yang tobi'i itu murni objektif. Dalam pengertian objektif itu tidak dipengaruhi faktor-faktor subjektif. Kayak tadi, mau kafir, mau Islam, tauhid tinggi, mau rendah, mau wali, mau bukan. Abu Jahal atau Nabi Muhammad ketika ketika ditawarin air teh panas gitu, teh manis tetap harus pakai gula dan tetap kalau mau air mendidih harus 100 derajat Celcius siapapun orangnya. Ini objektif. Kalau sudah tataran psikologis, moralitas, ini intersubjektif. Kalau sudah tatanan spiritual itu subjektif sekali. Pengalaman spiritual itu Anda sholat bisa berjamaah, boleh. Tapi masing-masing individu kekhusyuannya beda. Yang dipikirin lagi sholat, beda. Keikhlasannya, beda. Pemaknaan tentang tindakan sholat, beda. Biarpun secara fisik sama-sama berjamaah. Kan begitu ya?